Hai gigs, kalian pasti udah gak asing lagi sama cerita klasik Shakespeare, Romeo dan Juliet. Sebuah kisah romansa yang sangat tragis dan terkenal banget dari abad ke-16. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya Romeo dan Juliet ini tuh ada versi legenda Tionghoanya, The Butterfly Lovers. Atau juga dikenal dengan Liang Chu, legenda cinta yang satu ini terkenal banget di Tiongkok. Gak ada yang tahu pasti siapa yang nulis cerita ini, tapi yang pasti saking legendnya cerita ini tuh sangat dihormati di Tiongkok. Sampai dipilih sebagai salah satu dari China's 4 Greatest Folktales tahun 1920. Sampai ada taman budaya yang dinamain sesuai dengan cerita ini, yaitu Liang Chu Cultural Park, yang bersebelahan sama sungai Yuyao. Di taman ini ada banyak banget atraksi yang ngelambangin peristiwa-peristiwa yang terjadi di kisah cinta ini. Ada banyak juga musical, film, kartun, lagu yang terinspirasi dari Liang Chu. Bahkan film animasi Disney Mulan juga ngambil beberapa ide dari kisah ini. Oke, langsung aja kita bahas The Butterfly Lovers. Di kota Zhejiang, tepatnya di distrik Shangyu pada zaman dinasti Jin Timur, hiduplah seorang keluarga bangsawan, yaitu keluarga Chu. Mereka hidup dalam kelimpahan, kebahagiaan, kemewahan. Mereka nih punya 9 anak, dan diantaranya ada seorang anak perempuan cantik yang namanya Chu Yingtai. Ini mohon maaf ya kalau pronunciation-nya dan nadanya itu kurang tepat karena ya bahasa Mandarin agak sulit. Chu Yingtai ini pinter, bijak, suka banget belajar. Tapi sayangnya pada zaman dulu tuh wanita nggak dibolehin pergi ke sekolah dan belajar. Makanya pada suatu hari Chu Yingtai mohon ke ayahnya supaya dibolehin belajar di sebuah akademi bergengsi di Hangzhou. Ayah, aku sangat ingin belajar di akademi Hangzhou. Gak boleh, itu bukan tempat untuk wanita. Kamu gak akan diterima ataupun diizinin buat berada di sana. Tapi ayah, aku pengen banget belajar di tempat itu. Aku punya ide. Ide apa, Yingtai? Aku bakal nyamar jadi seorang pria sampai aku lulus. Yang penting kan aku bisa dapat ilmu yang banyak. Tapi sang ayah tetap nolak permintaannya karena takut Yingtai itu bakalan ketahuan bohong. Yingtai gak patah semangat, dia terus ngerengek ke ayahnya sampai akhirnya ayahnya juga luluh atas kegigihan putrinya dan ngizinin dia buat pergi. Pada hari keberangkatannya, Yingtai ngikat rambutnya dan pakai baju pria bangsawan. Dia pun pamitan ke orang tua dan saudara-saudaranya dan memulai perjalanan jauhnya. Selama berhari-hari, Yingtai berjalan dengan penuh semangat sampai akhirnya dia sampai di sebuah pertigaan. Saat itu Yingtai bingung, dia nggak tahu jalan mana yang harus diambil. Mau nanya ke orang lain pun nggak bisa karena di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampirinya. Dia seumuran sama Yingtai dan wajahnya rupawan, ganteng lah. Lelaki itu tersenyum ke dia. Apa kamu mau pergi ke Akademi Hangzhou? Kata sang lelaki sambil tersenyum manis. Ramah. Iya, Yingtai jawab pakai nada rendah supaya suaranya kayak laki-laki. Kebetulan banget, aku juga mau ke sana. Kita barengan aja. Kenalin, namaku Liang Shanpo. Aku Chu Yingtai. Kamu berasal dari mana? Aku berasal dari Zhejiang. Kalau kamu? Aku berasal dari Kuaiji. Karena mereka punya hobi yang sama, sama-sama suka baca, keduanya tambah akrab dan akhirnya jadi sahabat. Di saat mereka udah deket dengan kota Hangzhou, mereka pergi ke sebuah pavilion jembatan kayu. Di sana mereka ngumpulin tanah sebagai dupa dan ngucapin sumpah persahabatan. Aku, Liang Shanpo, bersumpah buat selalu berteman sama Chu Yingtai sampai maut memisahkan kita. Dan aku, Chu Yingtai, bersumpah untuk selalu berteman dengan Liang Shanpo sampai maut memisahkan kita. Setelah itu di Akademi Hangzhou, mereka tuh selalu bareng-bareng gitu, selalu bersama-sama. Gak ada satupun murid yang mencurigai Chu Yingtai sebagai perempuan. Bahkan Shanpo sendiri itu gak sadar. Selama 3 tahun berturut-turut, mereka tuh belajar, mereka hangout bareng, mereka berdua juga murid terpintar di angkatan mereka. Jadi saling bersaing satu sama lainnya. Tapi persaingan itu nggak penting di antara mereka, soalnya persahabatan mereka tuh kuat banget. Tapi tanpa Shanpo ketahui, ternyata Yingtai ini jatuh cinta sama dia. Setiap hari ketika ketemu sama Shanpo, hatinya Yingtai tuh berdebar-debar.
Sayangnya meskipun dia udah sering kasih isyarat ke Shanpo kalau sebenarnya dia ini seorang perempuan, Shanpo pun tetap nggak peka. Selama 3 tahun Yingtai nyembunyiin perasaannya dan cuma bisa menyukainya diam-diam tanpa ada kesempatan buat nyatain cintanya. Pada suatu hari, ayahnya Yingtai ngirimin surat ke dia. Ayahnya minta Yingtai buat segera pulang karena dia udah dijodohin sama seseorang pebisnis kaya raya. Mendengar hal ini, Yingtai sedih banget karena satu-satunya lelaki di hatinya adalah Shanpo. Dia jatuh cinta berat. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Yingtai gak punya pilihan lain. Dan pada akhirnya, dia pun beresin barang bawaannya, dia pun ngadep ke kepala sekolah buat berpamitan. Sebelum pergi, Yingtai itu curhat ke istri kepala sekolah yang udah dianggap kayak ibunya sendiri. Yingtai ngaku kalau dia adalah seorang perempuan. Bu, tolong kasih ini ke Shanpo kalau kabar aku bakal nikah udah tersebar nanti. Dia ngeluarin sebuah liontin giok. Ini buat apa, nak? Selama 3 tahun ini aku nyimpen ini dengan harapan ini bisa jadi hadiah pertunangan aku dan Shanpo. Tapi sekarang itu udah gak mungkin terjadi. Jadi tolong kasih ini ke dia setelah kabar tentang pernikahanku udah tersebar luas. Sang istri Kepsek setuju dan akhirnya Yingtai pun pergi. Shanpo pun nganterin dia balik ke Zhejiang. Selama perjalanan mereka terus ngobrol aja kayak biasa. Dan selama perjalanan itu, Yingtai itu terus ngasih petunjuk kalau dia tuh sebenarnya adalah seorang wanita. Shanpo, aku rasa kita bisa jadi sepasang bebek Mandarin. Pada zaman dulu, sepasang bebek Mandarin tuh ngelambangin sepasang kekasih yang sangat mencintai satu sama lain. Ya gak mungkin lah, manusia mana bisa berubah jadi bebek, keles. Yingtai pun tersenyum kecut. Dia heran banget sama sahabatnya itu. Shanpo kan pintar ya, tapi kenapa dia masih gak sadar kalau Yingtai adalah seorang perempuan? Shanpo, aku punya seorang adik perempuan yang cakep banget. Kalau kamu mau, aku bisa aturin perjodohan antara kamu dan adikku. Gimana? Tertarik gak? Of course, adik perempuan yang dia maksud ya dirinya sendiri. Shanpo berpikir sebentar. Boleh, yang penting cakep ya. Nanti kalau aku mengunjungimu lagi, kenalin ke aku ya. Yingtai pun ngangguk dan mereka pun sampai di rumahnya. Kedua sahabat itu berpisah di situ. Beberapa bulan kemudian, kabar bahwa Chu Yingtai akan menikah nyebar ke seluruh negara, termasuk ke Liang Shanpo. Pada saat itu, dia udah jadi seorang hakim di kota asalnya. Mendengar hal itu, dia tuh pengen pergi ke rumah Yingtai buat ngucapin selamat. Tapi sebelum dia pergi, istri sang Kepsek datengin dia. Nak Shanpo, kata sang wanita sambil ngeluarin liontin gioknya dari kantong bajunya. Chu Yingtai pengen aku kasih ini kepadamu. Apa ini, Bu? Ini hadiah pertunangan Chu Yingtai. Oh, buat calon istrinya? Polos bet, masih belum ngeh dia. Bukan nak, untukmu. Hah? Shanpo bingung banget. Buat saya? Chu Yingtai adalah seorang perempuan, Shanpo. Dia telah jatuh cinta denganmu, dan seharusnya ini jadi hadiah pertunangan kalian. Tapi udah terlalu telat sekarang. Shanpo pun genggam liontin itu dengan penyesalan dan kesedihan. Aku sangat bodoh. Selama 3 tahun ini aku gak pernah menyadari bahwa sahabatku sendiri adalah seorang perempuan. Dan seketika itu juga Shanpo pergi buat nemuin Chu Yingtai. Setelah beberapa hari, Shanpo sampai di rumah Yingtai. Di sana dia ngelihat seorang wanita cantik yang lagi baca buku di halaman rumahnya. Shanpo ngelihat mata gadis itu, terus wajahnya, terus dia langsung mengenalinya. Shanpo pun ngeluarin liontin gioknya. Yingtai, aku sudah mengetahui semuanya, menikahlah denganku. Yingtai berdiri dan berlari ke arah Shanpo. Keduanya berpelukan, saling bertukar rindu. Tapi tiba-tiba Yingtai mundur. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Shanpo bingung. Kenapa? Kita mencintai satu sama lain, kenapa kita gak bisa menikah? Karena aku sudah dijodohkan dengan orang lain, aku gak bisa membatalkan perjodohan tersebut. Nanti keluargaku bisa malu. Maafkan aku, Shanpo. Dengar hal itu, Shanpo terpaksa balik ke kota Kuaiji dengan liontin gioknya. Dia sedih, galau berat. Setiap hari dia nangis dan menyendiri sampai dia tuh gak bisa fokus kerja dan jatuh sakit. Keluarganya pun manggil semua tabib terhebat pada masa itu, tapi Shanpo gak lekas sembuh juga. Karena udah pasrah dengan keadaan anaknya, keluarganya pun ngirimin permintaan perjodohan ke keluarga Chu. Tapi sayangnya permintaan tersebut ditolak sama keluarga Chu karena Yingtai udah dijodohin dengan orang lain, yaitu Ma Wancai. Udah terlanjur.
Kalau mereka nyetujuin permintaan keluarga si Liang, maka keluarga mereka bakal diolok-olok sama keluarga Ma. Dan ini bisa mencemarkan nama baik mereka. Di saat-saat terakhirnya, Liang Shanbo nulisin sebuah surat untuk Chu Yingtai. Disitulah dia nulis permintaan terakhirnya. Kepada Yingtai tercinta, aku minta maaf karena terlambat menyadari identitasmu sesungguhnya. Aku benar-benar bodoh dan sangat menyesal. Jujur, dari pertama kali aku melihatmu, aku sudah terkesima olehmu. Aku menyukai kepribadianmu dan kamu memiliki wajah yang indah. Selama bertahun-tahun aku hanya menganggapmu sebagai sahabat sejati dan setiap hari aku berterima kasih kepada para dewa karena sudah dipertemukan denganmu. Setelah mendengar kabar bahwa kamu adalah seorang perempuan, hatiku tidak merasa kecewa, melainkan sangat lega dan bahagia. Seperti aku telah menunggu momen itu selama bertahun-tahun. Saat ini kesehatanku sangat buruk dan waktuku juga tidak tersisa lama. Namun, aku berharap suatu saat nanti kamu akan pergi ke makamku dan menyalakan dupa di sana. Aku berharap kamu menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat selalu. Dengan penuh cinta, Shanpo. Setelah surat itu dikirim, Liang Shanpo pun meninggal dunia di kantornya sendiri, dengan liontin giok Yingtai masih digenggam di tangannya. Di saat yang bersamaan surat itu diterima sama Chu Yingtai, kabar meninggalnya Shanpo pun ikut terdengar. Dengan patah hati dia baca surat terakhir Shanpo. Yingtai merasakan kehilangan dan kesedihan yang luar biasa. Dia nangis setiap hari sampai hari pernikahannya tiba. Pada hari pernikahan, Chu Yingtai berdandan dengan sangat cantik, sangat indah. Dia pakai pakaian tradisional Cheongsam merah yang mewah. Visualnya pada saat itu mirip Dewi yang jatuh dari langit. Upacara pernikahannya dimulai dengan nganter Yingtai ke rumahnya Ma Wancai. Nah, kebetulan nih di jalan mereka tuh jalurnya tuh kudu ngelewatin makamnya si Shanpo. Pada saat mereka lewat makam Shanpo, tepat saat di depannya makam itu, tiba-tiba ada angin kencang yang menghantam gerbongnya Yingtai. Juga para pelayan-pelayannya sampai mereka nggak bisa gerak. Angin itu terus bertiup dengan sangat kencang, mencegah mereka buat melaju ke depan. Yingtai sadar kalau ini adalah perbuatannya roh Shanpo. Dia pun turun dan berjalan melawan angin yang sangat besar itu. Dengan susah payah, dia pun sampai di makamnya Shanpo. Dia inget nih sama permintaan terakhirnya Shanpo di surat cintanya. Yingtai pun cepet-cepet nyalain dupa di makamnya Shanpo. Sambil nangis, dia doa ke para dewa buat menyatukan dirinya dengan Shanpo sekali lagi. Tiba-tiba, langit berubah jadi gelap. Hujan deras pun turun. Angin kencang yang tadinya bertiup berubah jadi tetesan hujan. Dan udara yang tadinya hangat berubah jadi dingin. Ada suara guntur yang menggema. Serentak, sebuah kilat muncul ke arah makamnya Shanpo. Seketika, makamnya Shanpo terbelah jadi dua di depannya. Tanpa berpikir panjang, Yingtai langsung lompat ke dalam makam itu. Dan seketika juga tanah basah menutupi mereka berdua. Beberapa jam kemudian keluarganya Yingtai pun datang ke makam Shanpo. Dan para pelayan berusaha gali tanah buat nyelamatin sang gadis. Tapi saat itu juga ada dua kupu-kupu yang keluar dari makam itu. Kedua kupu-kupu itu adalah Liang Shanpo dan Chu Yingtai yang telah meninggal dunia dan jiwa mereka berdua berubah jadi dua kupu-kupu. Dengan itu, keduanya pun berterbangan bersama-sama untuk selamanya dalam kebahagiaan dan cinta, karena bahkan maut pun tidak dapat memisahkan mereka. The end. Cerita The Butterfly Lovers berakhir dengan sebuah bittersweet ending. Shanpo dan Yingtai akhirnya bisa bersama. Tapi buat mencapai hal itu, mereka tuh harus kehilangan nyawa masing-masing. Mirip Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Aku ingat banget pas masih kecil, aku nonton ini dan suka banget. Kayak sejak saat itu aku obses sama dua kupu-kupu. Kalau setiap kali ngeliat dua kupu-kupu, ini dia Butterfly Lovers. Waktu aku SD, tahuan umurnya ya. Nah, ternyata emang kisah ini tuh sangat menyayat hati banyak orang di China sana. Sampai jadi a cult classic di antara masyarakat di sana. Mungkin di antara kalian nanya, loh masa apa iya sepopuler itu kisah ini di China? Iyalah, bahkan ada taman budaya kan yang dinamain atas kisah ini. Luasnya sebesar 20 hektar dan terletak di kota Ningbo.
Taman Budaya Liangzhu punya banyak banget pemandangan. Pavilion tempat Chanpo dan Yingtai ngelakuin sumpah persaudaraan, rute keduanya buat pulang pergi dari Akademi Hangzhou, bahkan tempat reuni mereka sebagai kupu-kupu. Alasan kenapa Taman Budaya ini dibangun adalah karena penemuan sebuah kuil yang bernama Kuil Liang Chanpo. Kuil ini dibangun dengan sebuah patung dari pasangan itu, di mana Zhu Yingtai pakai mahkota burung phoenix dan jubah sulam di sisi kanan Liang Chanpo. Menurut sejarah, kuil ini dibangun pada tahun 347. Jadi para ahli memperkirakan bahwa kisah ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Ini juga mendukung teori bahwa para butterfly lovers adalah tokoh beneran, tokoh nyata, non-fiksi yang ada di zaman dulu. Menurut sejarah, kuil itu dibangun sebagai tanda terima kasih dari warga Ningpo pada masa itu ke Shanbo karena dia udah bantu mereka ketika kotanya banjir hebat. Banyak penduduk kota Ningbo dan kota lain yang pergi beribadah di kuil itu karena dikatakan bisa memberkati para pasangan supaya bisa memiliki cinta yang abadi. Bahkan ada 6 kota di China yang bekerja sama pada tahun 2004 sampai 2006 buat bikin permohonan resmi kepada UNESCO supaya kisah ini tuh dijadiin salah satu dari proklamasi mahakarya warisan budaya lisan dan takbenda manusia. Banyak juga yang suka bingung antara kisah Liangzhu dan sebuah budaya Neolitik China di Sungai Yangtze yang juga bernama Liangzhu. Keduanya punya pelafalan yang mirip, tapi Hanzi-nya aja yang beda. Ironisnya, budaya Liangzhu ini mencakup banyak banget kota pada tahun 3300 sampai 2300 sebelum Masehi, termasuk Hangzhou dan Zhejiang, kota dari Akademi Hangzhou dan tempat tinggalnya Yingtai. Gak cuma itu, budaya ini juga nganut kepercayaan bahwa para orang kaya itu harus punya giok di makamnya, kayak si Sanpo yang bawa liontin giok milik Yingtai sampai akhir hayatnya. Tapi kedua hal ini gak berkaitan karena kisah Liangzhu itu baru ada ribuan tahun setelah tiadanya budaya Liangzhu. Dan gak hanya di China, the butterfly lovers ini juga dihormati di kota Verona, Italia. Verona, kayak yang udah kita tahu, adalah latar tempat dari kisah Romeo dan Juliet. Verona dan Ningbo juga telah diresmikan jadi kota kembar atau sister cities pada Oktober 2005. Dan pada tahun 2007, pemerintah Verona ngasih sebuah patung perunggu Juliet kepada kota Ningbo. Pada 24 September tahun 2008, pada festival Sino-Italian Love Culture, sebuah patung marmer Liang Shanbo dan Zhu Yingtai dipajang di depan Museum Juliet. Bahkan, kopian salinan dari patung ini juga ada di Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah yang dikasihin pada 20 Februari 2012. Well, itulah kisah tragis The Butterfly Lovers dan seberapa dihormatinya di China dan juga Italia. Semoga kita semua juga bisa ketemu sama jodoh yang tepat dan benar-benar nyayangin kita kayak Shanbo dan Yingtai yang saling menyayangi satu sama lain. Tapi semoga kisah kita happy ending ya, nggak mesti kayak mereka ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusiin, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Yo, Yingtai jawab pakai nada rendah supaya suaranya kayak laki-laki. Kebetulan banget. Salah bukan. Aku berasal dari Kuaci. Salah. Kuaci nggak tuh? Ini hadiah pertuyangan. Verona, seperti yang kita tahu, adalah latar tempat dari kisah Romeo dan Juliet. Juliet nggak tuh? Romeo dan Juliet.